Bab 134. Mereka semua bersedih dan kehilangan atas perginya Riani, namun satu sama lain harus saling menguatkan karena itu adalah fungsinya keluarga. Mama berangkat dulu ya, hati-hati Ma. Hati-hati Oma. Akang gak ikutan pulang ke kosannya Fahri? Tanya Fitri lagi memastikan kalau pendengarannya tadi tidak salah kalau Wandi bilang tak akan ikut ke kosan. Wandi tak menjawab, dia malah membantu perawat laki-laki yang sedang membuka infusan yang berada di tangan Fahri untuk kemudian membantu memindahkannya dari ranjang rumah sakit menuju kursi roda. Sejak semalam Fahri sudah diperbolehkan untuk pulang, bahkan perban serta luka-lukanya juga sudah dibersihkan meskipun tangannya masih digips, namun Fahri kelihatan 80% lebih segar daripada hari kemarin. Ini obatnya. Perawat itu kemudian memberikan sebuah kantong plastik berwarna putih ke Fitri dan memberitahu Tata cara aturan minum obat setelah di rumah, juga cara penggunaan perban yang benar jika ingin menggantinya sendiri. Kalau buat biayanya sudah kan ya, tadi saya ke bagian administrasi mau bayar, tahunya sudah dibayar duluan. Tanya Fitri pada si perawat. Tadi pagi dia sudah datang ke bagian administrasi untuk menanyakan berapa biaya total yang dikeluarkan untuk merawat Fahri, namun bukan untuk membayarnya tentu saja karena Fitri pasti akan menagihnya ke rumah keluarga Rohichan, tapi ternyata memang sudah dibayar beberapa saat sebelum. Fitri datang dan menurut kasir, yang membayarnya sendiri adalah Nyonya Cindy. Oh, sudah Bu. Ibu Cindy yang membayarnya tadi dengan Pak Andika sekaligus kunjungan rumah sakit. Kok kamu tahu? Tahu Bu, beliau pemilik rumah sakit ini. Bibir Fitri membola, rupanya besarnya lah yang memiliki rumah sakit ini. Si perawat lali menoleh pada Fahri. Permisi Pak, saya bantu dorong ya. Fahri tak menjawab. Ia pasrah saja ketika dibantu oleh perawat keluar dari kamar itu dan sekarang menuju lobi depan dengan naik lift, sementara Fitri dan Wandi mengikuti dari belakang. Seharusnya bukan cuman biaya rumah sakit ya Kang yang kita terima, tapi permintaan maaf juga dari mereka dan biaya selama pengobatan di luar rumah sakit nantinya. Enak banget itu si Andika udah mukulin anak kita sampai sekarat terus tidak ada permintaan maaf apa-apa, dan sekarang udah gitu aja lepas tanggung jawab. Nemuin kita aja enggak. Harusnya dia itu dipenjara, minimal kasih kita ganti rugi berapa miliar gitu. Kan buat mereka duit segitu kecil masa tak peduli sama sekali sama besannya. Bener tekang. Ting. Pintu lift terbuka dan mereka pun keluar dari sana lalu menuju lobi. Fitri terus bicara sedangkan Wandi tetap diam. Kita sewa pengacara ya Kang. Kita perjuangkan haknya Fahri. Langkah mereka berhenti di depan rumah sakit, silakan menunggu jemputannya di sini. Semoga lekas sembuh, sapa si perawat itu dengan ramah kemudian pergi kembali bertugas. Terima kasih banyak Mas, timpal Wandi. Kang, gak ikut. Saya mau cari Riani. Ya gak bisa gitu atuh Kang, iya, Mami ge khawatir banget sama Riani. Tapi kan Fahri sakit Kang, Fahri butuh Akang. Pinta Fitri dengan memelas pada Wandi. Namun bak batu karang yang kokoh, Wandi tetap pada pilihannya. Pak Bayu bilang, akan mengirim perawat untuk membantu kesembuhan Fahri dan membiayai sampai sembuh total. Jangan lupa terima kasih nanti. Wandi akan turun dari tangga lobi namun Fitri menahan lengannya. Kang. Lirih Fitri dengan terisak. Akang tega ninggalin Mami sama Fahri berdua. Akang tega.
Wandi terdiam. Dia lalu menoleh pada Fahri yang mendadak menjadi pendiam selama 1 minggu ini. Tak pernah dia mendengar Fahri mengatakan apapun. Entah apa yang ada di pikiran anak itu, tapi yang jelas diamnya Fahri membuat Wandi bersyukur karena dia takut kalau Fahri sampai berbicara dan mengatakan hal yang tidak-tidak tentang Riani, maka Wandi akan kalah dengan emosinya dan malah menambah luka-luka Fahri semakin banyak. Bukannya saya tega, tapi mencari Riani jauh lebih penting sekarang. Fahri sudah hampir sembuh dan masa pemulihan. Benar begitu Fahri? Fahri mengangkat wajahnya. Iya Pak. Fahri juga akan ikut mencari Riani. Kamu masih sakit Fahri? Nih, kalau sampai terjadi sesuatu sama Riani, Fahri gak bisa maafin diri Fahri sendiri. Ucap Fahri dengan terbata. Rasa kehilangan ditambah rasa bersalah yang sangat besar membuat Fahri merasa terpukul dan terpuruk. Melihat suami dan anaknya yang seperti itu membuat Fitri naik darah. Apa-apa Riani? Apa-apa Riani? Iya. Mami tahu semua sayang sama Riani. Sama Mami Gek. Tapi bisa gak atuh perhatian ke Mami? Kang, Mami de perempuan gak bisa urus Fahri yang sakit sendirian. Coba Akang atau pikirin sekarang kalau Akang pergi. Akang harus adil. Riani udah ada yang nyariin. Kalau Fahri cuma punya kita Kang. Fitri setengah berteriak berbicara dengan Wandi sehingga langkah Wandi yang akan berlalu pergi jadi terhenti dan mereka kini menjadi pusat perhatian di lobi rumah sakit. Mami pusing ngurusin Fahri sendirian. Mami butuh Akang. Wandi tak peduli, ia melanjutkan kembali langkahnya tapi kemudian terhenti dengan ucapan Fitri berikutnya. Kalau akan melangkah lagi ninggalin Mami. Mami meminta cerai. Fitri tersenyum puas dalam tangisnya ketika Wandi menghentikan langkah. Pria tampan keturunan Belanda tersebut pasti tidak akan bisa hidup tanpanya karena Wandi sangat mencintainya dan ancaman Fitri barusan sangat efektif terlihat dari wajah Wandi yang langsung diam tanpa ekspresi. Ia berbalik dan melihat Fitri. Kalau itu yang kamu mau, baiklah. Fitri menangis histeris memanggil Wandi yang kemudian berlalu pergi tak peduli lagi meninggalkan rumah sakit ini. Bukan hanya Fitri yang merasakan keterkejutan luar biasa namun juga Fahri yang mendengarnya. Setahunya selama ini bapak sambungnya itu sangat mencintai ibunya dan ia semakin berdosa ketika mendengar pertengkaran kedua orang tuanya karena kebodohannya. Saya berterima kasih sekali kamu mau tinggal di sini dan merawat bunda serta membantu anak-anak di sini. Ucap Elzir pada Riani yang sedang membantu anak-anak panti masuk ke dalam kamar mereka masing-masing karena akan diadakan pengajian untuk mendoakan 7 hari perginya Bintang Abelard. Riani mengangguk. Bunda udah tidur? Tanya Riani. Belum. Bunda bilang mau salaman sama tamu yang datang serta mau bilang makasih sudah mau mendoakan Bintang. Syukurlah kalau gitu. Jawab Riani. Syukurlah Bunda nggak lagi nganggap kamu adalah Bintang. Karena saya takut Bunda jadi depresi. Kehilangan Puiri satu-satunya membuatnya sedikit kehilangan kesadaran. Makanya kemarin beliau bilang kamu ini adalah Bintang. Riani jadi mengingat kembali alasan dia tinggal di panti asuhan ini yaitu karena Cornelia yang terus-menerus menyebutnya sebagai Bintang. Karena katanya wajah dan iris mata yang sama. Walau pada akhirnya setelah melihat pemakaman sang putri, Cornelia sadar bahwa putrinya sudah tidak ada lagi di dunia ini dan Riani adalah orang yang kebetulan mirip karena mereka sama-sama keturunan Eropa. Selamat malam Miss Riani yang cantik sekali.
Ucap anak perempuan berusia 5 tahun yang akan naik ke tempat tidurnya namun terlebih dahulu melompat dan mencium pipi Riani. Parasnya yang memang bule membuat anak-anak panti menyebutnya dengan panggilan Miss. Selamat tidur juga Kayla, mimpi yang indah ya, jangan lupa baca doa, baik Miss. Aku juga mau cium Miss Riani. Aku juga. Aku juga. Melihat Kayla yang mencium Riani sontak saja membuat rasa iri teman-teman yang lain sehingga membuat mereka mengerubungi Bulan dan bergantian minta cium pipinya. Untuk saat itulah Elzir baru melihat senyum di wajah jutek Riani yang selalu dia perlihatkan selama ini. Ternyata kehadiran anak-anak bisa membuat Riani tersenyum. Wah, Miss Rianinya aja nih yang dicium. Kak El enggak? Tanya Elzir, si sulung putra Cornelia itu sambil berpura-pura merajuk. Dan anak-anak pun berkerumun bergantian mengucapkan selamat tidur dan mencium pipi Elzir. Riani tersenyum melihat keceriaan anak-anak tersebut. Jika melihat mereka yang tertawa seperti itu maka siapapun tidak akan menyangka jika mereka adalah anak-anak kurang beruntung yang tidak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua, dan Riani sendiri merasakan hal itu meskipun dia memiliki ayah tapi bagaikan jauh dari kasih sayangnya. Elzir lagi-lagi melihat wajah muram Riani. Sampai saat ini Elzir dan Cornelia tidak pernah mengetahui dari mana Riani berasal. Saat Cornelia sudah bisa-bisa menerima kenyataan kalau dia bukanlah putrinya, Riani mengatakan kalau bolehkah dia bekerja di sini sebagai tenaga pengajar atau bahkan tenaga pembersih. Dan ketika ditanya dari mana dia berasal serta siapa keluarganya, wanita itu hanya diam. Akhirnya demi membuat sang ibu tidak terlalu kehilangan sosok Bintang. Adiknya yang meninggal diduga bunuh diri melompat dari atas jembatan ke sungai karena telah hamil besar, dan baik Elzir ataupun Cornelia tak tahu siapa yang menghamili Bintang. Turun yuk Andika, di sini aja Mom. Sudahlah, habis kalimat bujukan Cindy untuk putranya hingga dia pun memutuskan untuk turun sendiri menuju panti asuhan tersebut dan mengucapkan belasungkawa serta doa terbaik bagi putri Nyonya Cornelia. Ya udah, kamu boleh tunggu di mobil atau keluar tuh di taman bermain anak. Tak ada jawaban. Abra masih setia dengan diamnya dan Cindy pun berjalan menuju arah dalam panti asuhan yang cukup luas tersebut, sementara Nurdin ia tugaskan untuk menjaga Andika. Nyonya Cindy. Sapa Cornelia terkejut karena di tengah-tengah para tamu yang datang untuk bertaksiah tidak disangka ada Cindy Rohichan yang merupakan donatur tetap untuk panti asuhan yang dia kelola. Duduklah, biar saya yang kesana. Cindy mencegah Cornelia untuk bangun dari duduknya yang berada di tengah-tengah ibu-ibu yang lain. Kemudian Cindy membungkukkan sedikit badannya untuk menghormati tamu yang sudah duduk. Itulah yang menjadi kelebihan wanita satu ini, dia sangat menghargai orang lain meskipun tentunya status sosialnya jauh lebih tinggi, namun Cindy selalu menjadi contoh bagi orang-orang di sekelilingnya untuk tidak membedakan orang lain. Karena mereka semua sama di mata Tuhan. Maaf Bu, permisi. Ucapnya pada orang-orang yang ia lewati. Kemudian ia pun duduk di samping Cornelia dan berjabat tangan. Padahal Cornelia lebih muda darinya tapi Cindy sangat menghargainya. Saya turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bintang, Ibu yang sabar ya. Ucap Cindy sambil memeluk Cornelia. Air mata yang sudah mengering itu kemudian terjatuh lagi begitu mendengar nasihat-nasihat dari Cindy yang sangat Cornelia butuhkan karena dia hanya memiliki dua anak, Elzir dan Bintang, yang kini hanya tersisa Elzir seorang. Tentu sangat berat bagi Cornelia untuk menerimanya. Pengajian pun dimulai dan berlanjut dengan khidmat setelah seorang pemuka agama datang dan memimpin acara. Riani, Kania,
Yuli dan Yanti membawa nampan-nampan makanan untuk disuguhkan kepada para jamaah yang datang. Jika Yuli dan Yanti serta Elzir memberikan jamuan untuk para tamu laki-laki yang ada di luar, maka Riani dibantu oleh Kania membagikan makanan bagi tamu yang datang di dalam. "Kamu bawa yang kecil aja, Miss, biar aku yang ini," ucap Yuli yang membantu Riani yang kesulitan membawa 2 buah nampan makanan. Dia pun mengambil salah satu dari nampan tersebut dan membiarkan Riani berjalan di belakangnya. Semua berjalan lancar tanpa hambatan. Namun baru beberapa saat Riani mengambilkan minum satu demi satu untuk para tamu, pandangan matanya tertuju pada sosok wanita yang begitu amat sangat dirindukannya dan dikenalnya, yaitu Cindy. "Mama." Netra biru terang itu berkaca melihat wajah tenang Cindy yang duduk di samping Cornelia. Betapa dia sangat merindukan wanita tersebut. Cindy dan segala kebaikannya adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan padanya, sehingga meskipun dia tidak pernah merasakan kasih sayang dari orang tuanya, namun Tuhan sangat berbaik hati memberikan Cindy untuk menjadi mertuanya. Cindy mengangkat kepalanya dan Riani refleks menutupi wajahnya dengan kerudung lalu berjalan pergi menjauhi tempat itu. Cindy menyipitkan matanya. Ia melihat wanita yang bergamis hitam dan kerudung sama nampak memperhatikannya dari jauh, namun ketika Cindy mengangkat wajahnya, wanita itu buru-buru pergi membuat kecurigaan Cindy semakin bertambah. Dia pun bangun dari duduknya. "Izin ke belakang ya, Bu. Saya antar," tawar Cornelia. "Tidak usah, saya bisa sendiri. Permisi ya." Cindy pun bangun lalu melangkahkan kaki agak cepat menjauhi dari kumpulan pengajian tersebut menuju bagian dapur dari panti asuhan yang sangat luas ini. Dia pun melihat dari kejauhan wanita bertubuh tinggi berpakaian hitam dan kerudung yang sama. Jika dilihat dari belakang maka Cindy berkesimpulan bahwa itu adalah Riani. Dia pun segera mempercepat jalannya dan ketika sudah mendekati perempuan tersebut, Cindy menyentuh bahunya. "Ya." Yuli tersenyum berbalik mendapati Cindy menyentuh pundaknya. "Nyonya Cindy. Ada apa? Butuh sesuatu?" Cindy menghembuskan nafasnya kasar lalu menggelengkan kepala dan terlihat kecewa begitu tahu bahwa wanita ini bukanlah yang dicarinya. "Maaf, saya salah orang." Yuli tersenyum lalu pamit lagi untuk mengerjakan pekerjaannya kembali di dapur, sedangkan Cindy kembali ke pengajian di dalam. Entah karena kerinduan yang mendalam pada sang menantu yang sangat disayanginya membuat Cindy mengira wanita tersebut adalah Riani. "Ya Tuhan. Riani. Mama kangen sekali sama kamu, Nak." Lirih Cindy dalam hatinya, sementara yang dicari ternyata bersembunyi di belakang gedung panti asuhan karena dia tahu Cindy sedang mengejarnya. "Semoga Mama gak lihat tadi." Riani mencoba meredakan detak jantungnya yang berdebar kencang karena takut ketahuan. Ia yakin Cindy pasti mencarinya. Riani pun menangis mengingat keegoisannya. Hanya karena belum sanggup hidup bersama kembali dengan Andika, dia meninggalkan mama mertua yang sangat menyayanginya. Bahkan janjinya untuk memberikan kabar pada Cindy dan juga sang ayah belum juga ia tepati karena takut terlacak. "Maafin Riani, Ma, Pak. Maafin Riani." Tangis Riani dalam hati. La menyender pada pohon besar di belakang yang bersebelahan dengan taman bermain untuk mendamaikan hatinya dan saat itulah Riani terkejut luar biasa ketika melihat pria yang teramat dihindarinya duduk di salah satu ayunan besi yang biasa digunakan untuk anak-anak. Ia langsung bersembunyi di balik pohon agar tak terlihat oleh Andika. Sekecil inikah dunia? Mengapa dengan mudahnya ia bertemu kembali dengan suaminya? Suami. Air mata Riani jatuh dengan sendirinya lagi.
Sungguhlah merindukan ayah dari anak yang dikandungnya itu. Harum tubuhnya, candanya, sentuhannya, romantisnya, namun di balik itu semua Riani tahu ada kekejaman di dalamnya. La mengintip dari balik pohon dan melihat Andika yang masih terlihat tampan meski tak terawat. Rambutnya tak terurus, begitu juga jenggotnya yang dibiarkan tumbuh. "Apa kamu kangen Riani, Bang?" Riani mengerjap sendiri memikirkan ucapannya barusan. Tersenyum getir menertawakan nasibnya. Benarkah jalan yang ia pilih ini? Benarkah pilihannya? "Abang," ucap Riani lirik dalam hatinya, dan entah mengapa refleks Andika menoleh ke belakang. Seolah ada yang memanggilnya. Seolah Riani dekat dengannya dan memanggilnya dengan sayang.